Adapun hakim itu dia yang betul-betul punya kemampuan, punya pengertian, kemudian yang jujur, yang amanah. Bukan hakim itu sesuai pesanan saja. Ya, oh ini dia mestinya nggak masuk dari salah satu kandidat, tapi karena hakimnya itu pamannya jadi masuk. Betul kan? Nah, ini jadi ini negara, ini bangsa Indonesia itu bukan yang kecil. Nah kalau bocil yang mimpin mau dikemanain ini bangsa? Kita mesti mengerti. Jangan main-main dengan negara kita. Ini bukan negara kecil. La ilaha illallah. Apa kekayaan yang ada di negara kita? Yang ada di luar negeri ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri. Ini nyata, Pak. Itu dikatakan kalau Freeport itu sudah puluhan tahun. Ini Freeport sekarang kalau diolah benar, keuntungannya dikasih rakyat Indonesia itu bukan hanya gratis bayar listrik, bukan hanya gratis bayar listrik, bukan hanya gratis urusan masuk rumah sakit, itu rakyat masih dapat uang saku 1 bulan itu 500.000 kalau itu Freeport diolah benar. Bagaimana belum lagi nikel? Ini kan bahaya. Yang ngolahnya ini repot. Makanya kalau punya pemimpin kepet-kepet begini kita. Benar. Ya, atau satria nggak ngerti agama, begini jadinya. Kalau pemimpin ngerti agama, pasti urusan dunianya dijalankan benar, karena seiring seirama. Makanya disebutin apa? Ulama dulu baru umar. Enggak umaro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin ma'mud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alim ulama, para asatidz, para rijal, para habaib, daripada anak cucunya Rasulullah SAW. Kita doakan kehadiran daripada para ulama, para habaib ini, insya Allah bisa memberikan keberkahan dalam suku gabungan antara Majlis Ta'lim Darul Mustafa dan Majlis Al-Ihtisam. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di sini yang sama kami muliakan adalah orang tua kita bersama, yaitu Kiai Haji Tubagus. Kita doakan agar beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Begitu juga yang sama kami muliakan Ustaz Ridwan Saleh Al-Hafidh. Begitu juga Ustaz Haji Riyadul Najihin. Begitu juga di sini ada Ustaz Haji Mardani, ya, salah satu daripada caleg DPD DKI Jakarta. Begitu juga di sini ada sahabat saya, yaitu Haji Muhammad Nasir, dan caleg daripada DPRD DKI Jakarta. Kita doakan agar semuanya yang punya niat baik untuk bangsa dan negara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Biasanya yang mengajar pada minggu pagi ini adalah Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus. Karena setiap hari Minggu di sini rutin pengajian. Setiap hari Minggu subuh di sini pengajian rutin. Nah, yang biasa mengajar jadwalnya hari ini Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, karena bergantian gurunya. Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus dan ada Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Nah, bergilir 2 minggu sekali. Nah, kalau saya di sini walaupun sebagai ketua daripada yayasan dan Majlis Ta'lim, saya hanya tayamum saja, ya.
saya pakai dan mau nggak mau kan begitu. Nah, jadi langsung saja di sini sedikit saya ingin menjelaskan alaqatuddin bidaulah. Nah, ini penting. Bagaimana hubungan agama dengan negara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Makanya kita selalu berdoa itu apa? Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Di dalam kehidupan duniawi ya, agama ini tidak bisa dipisah dengan negara, dengan keduniaan. Makanya dia difatwakan oleh Syekh Kisib, Syekh Abdul Hamid Kisib, salah seorang ulama besar. Beliau mengatakan, kaifa tarawna alaqatuddin bidaulah? Bagaimana cara kamu melihat ya hubungan antara agama dengan kepemerintahan, dengan kepemimpinan, ya, antara ulama dengan umara, din dengan dunia, ya. Wa mahiyal wasilati tarawna bita'amul ma'al hakim. Dan bagaimana juga cara melihat hakim ini yang adil. Karena hakim ini dia mengambil satu keputusan, kalau keputusan merugikan satu orang saja, merugikan, mendzalimi satu rakyat Indonesia saja, itu tuntutannya berat di mata Allah SWT. Manakala kedzalimannya, dia tahu dia memutuskan itu zalim, tapi dia memutuskan. Ini yang bahaya. Tapi kalau dia nggak tahu, dia putuskan, itu tidak ada masalah. Tapi dia tahu ini zalim, dia putuskan, itu yang bahaya. Dikatakan jawabannya, laisa hunaka fil Islam faslun bainan daulah wa din. Apa dikatakan? Oleh Syekh ya Abdul Hamid Kisib, beliau katakan antara Islam di dalam Islam, dalam pemahaman Islam, laisa faslun bainan daulah wa din. Enggak bisa dipisahkan urusan agama dengan dunia. Urusan kepemerintahan dengan agama itu nggak bisa dipisah. Kalau ada yang mengatakan begini, itu kalau urusan syariat, hukum syariat, agama itu urusan ibadah saja. Tapi kalau urusan ngatur dunia, agama nggak usah dimasukin. Acuh kan ini kan, ini paham liberal, ini penyakit. Jadi nggak bisa kehidupan kita ini di dunia itu dipisahkan dengan aturan agama yang ada, nggak bisa. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu anggota dewan, baik DPR RI, baik itu DPD, baik DPRD, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu camat, baik itu lurah, baik itu RW, baik itu RT, diri kita sendiri pun itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa kehidupan ini ya, kehidupan dunia, kehidupan pemerintahan dipisahkan dengan agama, nggak bisa. Akhirnya kacau, Pak. Makanya kalau milih pemimpin yang benar, jangan milih pemimpin ini pencitraan doang. Ini hasil pemimpin 10 tahun kerjanya masuk gorong-gorong doang begini bang saya. Ya, hati-hati. Ya. In ada daulah fil Islam, ia siasat di dunia. Bidin, jelas. Apa dikatakan? Sesungguhnya kepemerintahan di dalam Islam. Jadi urusan kepemerintahan pengertian kepemerintahan di dalam Islam adalah siasatuddin, ya siasatuddin yang bidin. Bagaimana kita siasatkan yang urusan dunia itu dengan agama. Artinya urusan hukum dunia ini harus ikut aturan agama. Jangan dibalik agama ikut dunia. Itu repot. Ya, karena kan Allah menciptakan dunia dan Allah juga sudah siapkan aturannya bagi orang yang akan hidup di muka bumi Allah.
Contohnya, kalau bapak mau kerja nih, masuk kantor melamar, dilihat lamaran bapak, wah ini nih, cukup. Begitu masuk diterima, ada aturan masuk jam kerja, jam 8 mesti masuk, jam 4 pulang. Nah kalau bapak baru melamar kerja, mestinya masuk jam 7, jam 8, bapak masuk jam 11. Bagaimana kira-kira? Dipecat. Anda gak ikut aturan yang ada di kantor. Begitu juga kehidupan dunia kita tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan agama. Gak boleh. Karena agama itu adalah menjadi satu alat kontrol. Agama menjadi satu alat kontrol, menjadi rem untuk kehidupan kita semua. Misalnya, kalau kita sehari sholat 5 waktu, begitu kita sehari sholat 5 waktu, itu kan waktunya berdekatan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah itu kalau kita membuat maksiat, karena kita ingat sholat 5 waktu, maka akan terjaga, akan terem gitu. Oh ini waktu sholat, ada remnya untuk kita. Sehingga kita mau berbuat dosa itu, karena ada sholat 5 waktu, rem itu, kita menjadi terjaga diri kita. Ada yang mengontrol kita. Apa yang mengontrol? Itu agama kita yang mengontrol kehidupan dunia kita. Nah tapi kalau nggak ada rem, repot. Kita naik mobil nipis dari puncak turunan, remnya belum, bagaimana kira-kira? Ya. Mendingan kayaknya kalau kita bisa lompat, kita lompat selamatin diri. Nah daripada kita ikutin bis, tungsep, betul nggak? Ini repot kalau begini. Nah begitu juga urusan yang bersangkutan agama itu menjadi rem untuk kebutuhan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi sekali lagi nggak bisa dipisah. Ya. Adapun hakim mungkin lihat siasa, bisidqin wa amanah. Adapun hakim itu dia yang betul-betul punya kemampuan, punya pengertian, kemudian yang jujur, yang amanah. Bukan hakim itu sesuai pesanan saja. Ya, oh ini dia mestinya nggak masuk dari salah satu kandidat, tapi karena hakimnya itu pamannya jadi masuk. Betul kan? Hanya jadi ini negara, ini bangsa Indonesia itu bukan yang kecil. Nah kalau bocil yang mimpin mau dikemanain ini bangsa? Kita mesti mengerti. Jangan main-main dengan negara kita. Ini bukan negara kecil. La ilaha illallah. Apa kekayaan yang ada di negara kita? Yang ada di luar negeri ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri. Ini nyata Pak. Itu dikatakan kalau Freeport itu sudah puluhan tahun. Ini Freeport sekarang kalau diolah benar, keuntungannya dikasih rakyat Indonesia itu bukan hanya gratis bayar listrik, bukan hanya gratis bayar listrik, bukan hanya gratis urusan masuk rumah sakit, itu rakyat masih dapat uang saku 1 bulan tuh 500.000. Kalau itu Freeport diolah benar. Bagaimana belum lagi nikah lagi? Ini kan bahaya. Yang ngolahnya ini repot. Makanya kalau punya pemimpin kepet-kepet begini kita. Benar. Ya, atau Ustaz Rian nggak ngerti agama, begini jadinya. Kalau pemimpin ngerti agama, pasti urusan dunia ini dijalankan benar, karena seiring seirama. Makanya disebutin apa? Ulama dulu baru umar. Enggak umaro dulu. Artinya apa? Ulama harus ikut bagaimana umar. Ada tidak tahu, tanya pandangannya daripada umar. Itu penting. Ya. Kemudian ya, in ahsantu wa ala alsinatil hulafa in ahsantu fa'inuni wa in asatu fabuwimuni atiuni ma'atullah fikum fa in asaitu fala ta'atani alaikum. Ya. Jadi kalau misalnya
yang diputuskan oleh hakim itu benar, kita dukung. Kalau yang diputuskan hakim itu nggak benar, ya kita lawan. Jangan ada diam saja. Contohnya nih Pak, sekarang perda syariat yang ada di daerah selama 10 tahun Jokowi ini jadi, itu dicabut, nggak berlaku, tidak lagi ada perda syariat di kota-kota, dicabut sekarang, udah nggak berlaku. Kalau dulu masih berlaku, nggak boleh orang jual minuman keras sembarangan di warung-warung kerontongan, nggak boleh, di warung-warung pinggir jalan nggak boleh. Sekarang tuh nggak berlaku. Jadi sekarang orang jual minuman keras sama kayak dijual kacang goreng. Kalau dulu ada daerah-daerah tertentu yang dilarang tuh nggak boleh. Begitu ketahuan, lapor polisi, kena tangkap. Makanya aparat itu harus bertindak cermat, betul-betul untuk kebaikan rakyat. Itu aparat. Nah itu aparat, seragamnya siapa yang beliin? Sepatunya siapa yang beliin? Topinya siapa yang beliin? Semuanya rakyat yang beliin. Gaji siapa yang kasih? Anda ini semuanya dari rakyat. Maka berbuatlah adil untuk rakyat. Ini penting. Makanya saya tidak mau panjang, walaupun ini sudah sangat ringkas betul ini, ya. Tapi yang pasti di sini akhirnya dikatakan apa? Dunia itu kalau mau baik harus ada 6. Dunia kalau mau baik harus ada 6. Yang pertama dinul muttaba, ikutin aturan agama. Dunia kita rapi. Dunia kita rapi, ikutin agama, dunia rapi. Tapi kalau dibalik, agama itu ikutin, dunia itu ikutin, hancur urutan. Ya kan? Kemudian wasultanun qahir. Kita punya pemimpin yang pemahamannya itu luas, yang didengar omongannya pemimpin, tegas. Jadi kalau ngomongnya pemimpin tegas, benar, diikuti oleh rakyat. Nah, itu bagus. Nah kalau kita punya pemimpin tangan pelongo kayak makan karet, gimana? Ditanya apa ya jawabnya? Ya? Ini kan jangan Dianas jadi presiden, kita boleh jangan. Ya kan? Doain deh biar orang Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, ya, ada yang maju tampil untuk bisa menjaga daripada kampungnya masing-masing. Ya di sini kan ada ini, ada calon-calon, di sini ada Haji Madani, ya, kalau dipilih apa? Ada Janas, ya kan, kalau dia jadi jangan lupa pengajian begini. Iya, udah jadi aja lupa. Nah ini penting. Makanya kita dukung orang yang memang kita bisa lihat orang itu apa kacang nggak lupa kulit. Betul Bang? Betul. Kalau belum jadi aja. Kalau ini BPH, habis guru saya dah. Kiai guru saya, kiai itu ngomongnya begitu jadi, nggak aja kan, hilang aja kan. Ketemu di jalan juga ngomongkan, habis enak. Ya kita doain, insya Allah niat daripada Haji Madani, Haji Anas diberkahi Allah. Kemudian yang kedua, wa'adun syamilun, keadilan itu merata. Jadi kalau dunia mau baik, keadilan itu harus rata. Nggak boleh keadilan pada bulu. Pemerintah nggak boleh memberikan rasa keadilan itu sepotong-sepotong, nggak boleh. Keadilan pukul rata sama. Itu baru ya dunia kita itu aman, dunia kita enak, baik. Kalau keadilan nggak merata, kan repot. Kemudian yang keempat, wa amnun, amun, keamanan kita rasakan di mana-mana. Aman, taruh motor aman, taruh sendal aman. Nah sendal di masjid ditimpin di mana? Bukan cuma sendal, motor palingan di masjid. Nah saya sering kali di Masjid As-Solihin di Jalan Raya Condet, sering kali. Begitu saya habis sholat subuh, biasanya motor habis sholat subuh. Ya kalau sendal, sepatu yang bagus-bagus habis maghrib atau bisa.
biasa. Kenapa kok bisa jadi begini? Keamanan nggak merata. Karena hukum ini nggak berlaku adil. Hukum tidak menjadi panglima di negara kita. Tapi kalau hukum menjadi panglima, keadilan rata. Wah, kita kan asli orang Betawi saya. Tahun 80-an, ya kan, tahun 90-an ke bawah aja. Kita aman lah, rapi-rapi di rumah kita nggak ada pagar. Lah iya, ini darung sofa dipagarin aja, di rumah nggak ada pagar. Kenapa dipagarin? Barang pada hilang di situ. Besi-besi pada hilang, perabotan pada hilang, karpet pada hilang. Mau nggak mau saya bikin pagar. Ini contoh majelis saya kasih contoh. Kalau sekilas majelis saja masih bisa ditimpeng, bagaimana enggak? Apalagi rumah. Ini penting. Kemudian yang kelima, fokus pendarit, ya. Apa itu? Kehidupan rumah tangga kita itu subur. Artinya subur itu apa? Kebutuhan kita punya rumah tangga itu terpenuhi ekonominya. Beli beras gampang, minyak gampang. Ini sekarang mohon maaf, ya bukan cuma gampang, murah. Sekarang kita rakyat sendiri kita bangsa Indonesia, kalau mau beli bensin dijatah ke bensin. Apalagi kalau mau beli solar, punya mobil solar banyak. Saya pakai solar lagi kebetulan. Itu kalau nggak ada barcode-nya nggak bisa isi solar. Bio solar nggak bisa. Ditekan kita mesti pakai yang mahal. Nah bentar lagi pertalite mau dihilangin. Premium mau dihilangin. Pertalite mau dihilangin sekarang. Kalau tuh mau beli dibatasin. Motor dibatasin 2 liter. Nah, kalau mobil tuh dibatasin 20 liter. Ini sekarang kekayaan alam kita punya, rakyat punya. Kenapa rakyat harus begini? Voucher listrik. Ente pikir nggak cara-cara Yahudi tuh pakai voucher listrik? Itu cara Yahudi. Kita ngisi. Ntar anak kita lagi sakit, lagi apa, kita lagi nggak ada duit. Kalau ada duit enak. Tahu-tahu bunyi tut, mau ngisi nggak ada, mati aja jelek. Ini kan boleh namanya. Jadi ini kita perlu sadar diri kita. Ya, kemudian yang terakhir wa'amalun fasihun, dan harus punya, jangan kita orang putus asa. Kita harus jadi orang yang punya angan-angan yang panjang, harapan yang luas. Oh, jadi kalau ini sudah terjadi, yuk kita bangun ke depannya nanti. Kita bangun ke depannya agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur. Amin ya rabbal. Hanya memang ada jadi amin, gak ada amin. Betul banget? Amin. Saya rasa orang sini amin semua. Amin. Amin apa nggak nih? Amin. 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 Kalau yang nggak amin, gue ragu juga. Kalau orang Betawi amin tak ada pasti. Amin. Kalau orang Betawi selain amin, gue mesti ragu kebetawiannya gitu aja. Nah iya, udah terbukti kok untuk Jakarta, betul banget. Amin. Iya. Untuk Jakarta, dulu kita Jakarta 5 tahun gak rapi-rapi, ribut mulu mana-mana. Urusan kali ribut. Ya kan dipimpin sama salah satu amin, 5 tahun aman apa enggak? Amin. Jalanan cakep, rapi, nggak ada keributan. Nah, makanya saya diminta oleh beberapa jamaah, Beb, Habib gak usah ragu, orang Tanjung Barat nih, Jagakarsa, kecamatan itu amin semua. Amin. Ya. Jadi Habib deklarasi aja habis pengajian, Pak. Deklarasi dukung amin. Saya bilang, Pak, saya harus dapat dukungan dari kiai-kiai dulu nih. Kalau kiai dukung saya repot juga ntar. Ya kan kalau anggota dewan gak usah kita tanya, ya bang, ya bang ya, gak usah kita tanya. Nah, jadi saya pikir, saya mau tanya dulu kira-kira saran dari beberapa kiai, dari beberapa jamaah, akhir pengajian nanti kita baris bersama, ya kita deklarasi aja mendukung amin. Bagaimana kira-kira? Betul atau tidak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.
Mungkin ini saja sedikit kajian yang bisa saya sampaikan. Untuk lanjutnya saya serahkan kepada MC. Fadhol.